Martial Pick Bab 680, mengapa kamu tidak mengatakan sebelumnya? Meskipun tindakan pencarian jiwa dapat memungkinkan seseorang untuk memata-matai beberapa ingatan orang lain, itu bukan teknik yang komprehensif, jadi Duan Hai dan Suki tidak ingin menggunakan metode ini untuk berurusan dengan Yang Kai jika mereka bisa menghindarinya. Catatan editor, komprehensif adalah bersifat mampu menangkap atau menerima sesuatu dengan baik. Mereka membutuhkan Yang Kai untuk mengambil inisiatif untuk bekerja sama. Terlebih lagi, dalam pandangan mereka, Yang Kai berasal dari tempat terpencil dan masih sangat muda, jadi keinginannya pasti tidak akan terlalu kuat. Namun, setelah benar-benar mencoba untuk mengimplementasikan rencana mereka, mereka dengan cepat menemukan bahwa Yang Kai adalah tulang yang sulit untuk digerogoti, benar-benar keras kepala dan tidak mau berkompromi sedikit pun. Tidak peduli apa ancaman atau bujukan yang mereka tawarkan, Yang Kai menolak untuk mengatakan sepatah kata pun tentang rahasia pria pembawa peti mati. Untuk Duan Hai sendiri, dia sebenarnya cukup jujur, dia benar-benar tidak mau menyinggung alkemis muda yang begitu menjanjikan. Awalnya, dia dengan sepenuh hati ingin menyerap Yang Kai ke agama roh guntur cerah. Selama Yang Kai secara resmi bergabung dengan sekte, Duan Hai akan memiliki banyak kesempatan untuk menanyakan tentang rahasia ini darinya. Tetapi setelah sepenuhnya memahami bahwa Yang Kai tidak memiliki niat bergabung, Duan Hai segera memutuskan untuk mengambil inisiatif. Bagaimanapun, Yang Kai akan pergi cepat atau lambat dan mungkin tidak pernah ada gunanya lagi bagi agama rohnya, jadi tidak ada banyak bahaya dalam menyinggung perasaannya. Kenapa kau mencari pria pembawa peti mati? Apa manfaat yang kamu harapkan darinya? Yang Kai menatap Duan Hai dan bertanya. Duan Hai mengerutkan kening tetapi hanya ragu-ragu sejenak sebelum menjawab karena dikatakan bahwa pria pembawa peti mati menjaga rahasia yang mengerikan, dan siapapun yang bisa mendapatkan rahasia itu dapat mengendalikan kekuatan luar biasa. Yang Kai terkekeh, tidak akan ada angin di rumah tanpa ada lubang di dinding. Duan Hai jelas tidak tahu apa-apa tentang rahasia apa yang dijaga pria pembawa peti mati, tetapi dalam arti tertentu kata-katanya tidak salah. Klan iblis kuno memang kekuatan yang luar biasa, tapi klan ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh siapapun. Tamu yang terhormat, jika kamu tahu sesuatu, bisakah kamu mengungkapkannya kepada kami? Duan Hai menatapnya dengan tatapan terbakar. Namun sebagai tanggapan, Yang Kai sekali lagi hanya menggelengkan kepalanya. Kamu bertanya kepada orang yang salah, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Saudara senior. Suki tampaknya benar-benar kehabisan kesabaran, memanggil dengan marah saat dia melotot ke arah Duan Hai. Duan Hai sedikit mengangguk dan berkata dengan nada berat, tamu yang terhormat, maafkan pelanggaran kami. Suki menyeringai dengan kejam dan berjalan mendekat, bergumam dengan nada dingin, karena kamu menolak bersulang maka kamu harus minum kerugian. Begitu teknik pencarian jiwa tuan tua ini diterapkan, sangat mungkin jiwamu akan hancur dan kamu akan berubah menjadi seorang idiot. Berdoalah agar keberuntungan kamu tidak terlalu buruk. Yang Kai menunjukkan ekspresi panik di wajahnya pada saat yang tepat menyebabkan ekspresi Suki menjadi semakin puas diri. Melangkah di depan Yang Kai, Suki mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas kepala Yang Kai. Energi spiritual Master Alam Transcendent Orde kedua memancar keluar. Dalam sekejap penampilan Yang Kai berubah. Yang Kai berpikir ini akan menjadi kesempatan. Meskipun trukinya disegel dan dia juga bukanlah tandingan Suki dalam hal kultivasi, jika itu adalah kontes energi spiritual, Yang Kai yakin dia tidak akan kalah dengan siapapun. Selama jiwa Suki berani menembus laut pengetahuannya, Yang Kai bisa langsung membuatnya membayar dengan nyawanya. Mata iblis pemusnahan milik Dewa Iblis Agung tidak bisa dilawan oleh Master Alam Sein apalagi Suki yang hanya Master Transcendent Orde kedua. Begitu dia membunuh Suki dan kemudian menggunakan transformasi Dewa Iblisnya, ada kemungkinan dia bisa merusak segel yang mengikatnya. Kemudian dengan hanya Duan Hai, Transcendent Orde kedua, yang menghalanginya, Yang Kai yakin dia bisa melarikan diri. Tetapi ketika Suki mulai, Yang Kai menemukan bahwa jiwa lawannya tidak masuk ke dalam laut pengetahuannya dan sebagai gantinya, energi spiritual Suki terjalin dengan arai roh di sekitarnya dan membentuk pusaran tak kasat mata yang menciptakan kekuatan isap besar yang secara langsung berusaha menarik jiwanya keluar dari laut pengetahuannya. Di dalam laut pengetahuan Yang Kai pemandangannya bergolak, ombak bergulung dan semuanya menjadi sangat tidak tenang. Rasa sakit yang tak terkatakan meletus dan ekspresi Yang Kai segera memelintir, nadi biru di dahinya bermunculan saat gigi-giginya terkulai keras.
Rasa sakit yang diderita jiwa seseorang lebih dari 100 kali lipat lebih kuat daripada rasa sakit yang diderita tubuh seseorang. Suki juga sedikit terkejut, mencibir dengan acuh tak acuh, jangan repot-repot mencoba melawan, semakin kamu melawan, semakin kamu akan menderita. Lepaskan saja pertahanan laut pengetahuan kamu dan biarkan aku mengekstrak ingatan kamu, dengan begitu kamu tidak harus menahan rasa sakit seperti ini. Terkandung dalam kata-katanya, tampaknya ada kekuatan tak terlihat yang mencoba untuk menghancurkan kehendak Yang Kai dan memaksanya untuk patuh. Memahami ini, Yang Kai menjadi lebih waspada. Bocah keras kepala. Suki menjadi marah dan meningkatkan output energi spiritualnya, menyebabkan kekuatan hisap tumbuh lebih kuat. Meskipun Divine Sense Yang Kai sebanding dengan Transcendent, masih ada celah antara dia dan Suki, dan ada juga Duan Hai menatapnya dari dekat, jadi bahkan jika Yang Kai terus melawan dengan sekuat tenaga, dia akhirnya akan kalah. Dengan cepat mempertimbangkan semua ini, Yang Kai bukannya menyerah malah secara aktif mengirimkan energi spiritualnya, mengubahnya menjadi serangan tak terlihat yang melesat ke arah Suki. Melihat ini, Suki tertawa menghina, jangan bersikap sombong. Saudara muda, hati-hati. Wajah Duan Hai tiba-tiba berubah saat dia berteriak. Pada saat itu, dia melihat aura panas terik memenuhi udara. Panas ini memberinya perasaan krisis yang menakutkan, memaksanya untuk segera mundur dan membuka jarak antara dia dan Yang Kai. ****. Sekumpulan energi panas mendidih menembus kekosongan dan ekspresi puas Suki langsung menegang, wajahnya berkerut kesakitan saat dia mencengkeram kepalanya dan berteriak dengan menyedihkan. Divine Sense yang membara. Mata Duan Hai berputar ketika dia menatap Yang Kai dengan tak percaya. Catatan editor, karena dari catatan mentah dari novel ini ada yang menyebut kemampuan laut pengetahuan yang dimiliki oleh Yang Kai sebagai terkonsentrasi, berkembang, dan membara, maka editor memutuskan untuk selalu memanggilnya terkonsentrasi karena kedepannya akan ada penjelasan tentang laut pengetahuan yang memiliki atribut khusus seperti api membara seperti milik Yang Kai, ada juga atribut angin, guntur, dan yang lainnya. Fuckboy, sialan lo editor spoiler mulu hehe. Jeritan kesakitan hanya berlangsung sesaat sebelum Suki kembali menenangkan diri. Beberapa saat yang lalu, dia telah tertangkap basah dan oleh karenanya terluka oleh Divine Sense terkonsentrasi yang dimiliki Yang Kai. Untungnya baginya energi spiritualnya lebih kuat daripada Yang Kai, jika tidak hidupnya akan dalam bahaya. Meski begitu, Suki masih dipenuhi keringat dingin. Dia hampir menyebabkan kehancurannya sendiri. Tamu yang terhormat, apakah kamu benar-benar memiliki laut pengetahuan yang terkonsentrasi? Ekspresi Duan Hai menjadi sangat kompleks saat dia menatap Yang Kai. Yang Kai tetap acuh tak acuh, ekspresi kebencian dan permusuhan memenuhi matanya saat dia menatap kedua pria di depannya, tidak mengatakan sepatah kata pun. Mengapa kamu tidak mengatakan sebelumnya? Wajah Duan Hai dipenuhi dengan kesedihan dan kekesalan, jika kamu mengatakan kamu memiliki laut pengetahuan yang terkonsentrasi, aku tidak akan pernah. Sambil menggerutu, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika dia tahu bahwa Yang Kai adalah seorang alkemis dengan laut pengetahuan yang terkonsentrasi, Duan Hai benar-benar tidak akan menyinggung perasaannya dengan mudah hanya dengan mencari rahasia pria pembawa peti mati dari mulutnya. Lagi pula, semua rahasia ini hanyalah rumor dan legenda. Apakah si pria pembawa peti mati benar-benar menjaga harta yang luar biasa? Hanya surga yang mengetahuinya. Duan Hai juga hanya berjudi. Di sisi lain, seorang alkemis berbakat dengan laut pengetahuan terkonsentrasi adalah aset yang sangat besar dan nyata. Alkemis terbesar di dunia, yaitu Old Man of Heaven's Keep, hanya mencapai ketenarannya saat ini berkat laut pengetahuannya yang terkonsentrasi. Apakah itu di antara ras manusia, iblis, atau monster? Old Man of Heaven's Keep memegang peran tertinggi, siapapun yang bertemu dengannya memperlakukannya dengan penuh hormat dan kesopanan. Jika mereka tahu Yang Kai juga memiliki laut pengetahuan yang terkonsentrasi seperti The Old Man of Heaven's Keep, Duan Hai akan melakukan segala cara yang mungkin untuk memenangkannya, menggunakan metode apapun yang dia miliki untuk membiarkan dia bergabung dengan agama roh guntur cerah, bahkan jika dia harus langsung menyerahkan posisi Penatua Agung, Duan Hai akan segera setuju. Potensi apa yang dimiliki oleh seorang alkemis dengan laut pengetahuan terkonsentrasi, setiap master di alam Tong Xuan pasti tahu. Pada saat ini, Duan Hai dipenuhi dengan penyesalan dan frustrasi. Saudara senior, apa yang harus dilakukan? Mencoba menyelesaikan masalah dengan damai dengannya sekarang tidak realistis. Suki menatap Yang Kai dengan marah.
Dia baru saja makan kerugian kecil dan tidak berani menggunakan teknik pencarian jiwa lagi. Laut pengetahuan terkonsentrasi bukan sesuatu yang bisa dengan mudah disentuh. Duan Hai menatap Suki dengan dingin, keinginan kuat untuk menamparkan saudara juniornya sampai mati membara di dalam dirinya. Saat itu, ketika dia berhasil mengundang Yang Kai untuk menjadi tamu terhormat agama roh guntur cerah, Duan Hai dalam suasana hati yang sangat baik, berpikir dalam hati bahwa Yang Kai memiliki masa depan yang cerah ke depannya dan merasa bertekad untuk mengolahnya dengan baik. Hanya karena hasutan dan bujukan Suki bahwa ia telah mengambil tindakan terburu-buru untuk keuntungan yang tidak pasti. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, benar-benar tidak ada kemungkinan menyelesaikan keluhan mereka secara damai. Aku tidak tahu dia memiliki laut pengetahuan yang terkonsentrasi. Ekspresi Suki juga perlahan menjadi tertekan. Jika aku tahu. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, Duan Hai menggelengkan kepalanya dan mengalihkan perhatiannya kembali ke Yang Kai. Tamu yang terhormat, kamu tidak akan memaafkan tindakan kami hari ini kan? Biarkan aku pergi dan aku akan berpura-pura tidak ada yang pernah terjadi, bagaimana? Mulut Yang Kai melengkung menjadi busur mengejek. Duan Hai perlahan menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangannya, mengirimkan beberapa helai truki yang berubah menjadi tali yang mengikat Yang Kai, dengan sungguh-sungguh berkata, lalu maafkan pelanggaran kami sekali lagi. Di dalam sel penjara bawah tanah, Yang Kai duduk di penjara. Penjara bawah tanah ini adalah konstruksi dari jenis biji khusus yang memiliki energi misterius yang mengalir melaluinya sementara dindingnya ditutupi dengan arai indah yang berkedip-kedip setiap saat. Sel ini cukup kuat untuk menahan master alam transenden, sehingga Duan Hai dan Suki tidak khawatir tentang Yang Kai tiba-tiba melarikan diri. Yang Kai mencoba beberapa kali untuk menembus segel yang membatasi trukinya, tetapi setiap upayanya berakhir dengan kegagalan. Menggunakan trukinya sangat menyakitkan sehingga tidak tertahankan. Meskipun situasinya suram, Yang Kai tidak menjadi bingung. Dia telah mengalami situasi yang lebih buruk daripada ini sebelumnya dan bahkan hampir menghadapi kematian, tetapi setiap kali, dia selalu berhasil menemukan kesempatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan telah tumbuh lebih kuat setelah mengatasi kesulitan seperti itu. Kesempatan untuk bertahan hidup pada akhirnya akan muncul dengan sendirinya. Yang Kai sangat percaya ini dan hanya harus menunggu kesempatan itu muncul. Selain itu, Duan Hai dan Suki tidak ingin membunuhnya. Setelah mengetahui bahwa Yang Kai memiliki laut pengetahuan yang terkonsentrasi, sikap mereka terhadapnya juga berubah secara halus. Mungkin mereka sekarang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dengannya. Mereka enggan membunuhnya tetapi mempertahankannya tetap hidup juga merupakan masalah besar. Selama beberapa hari, Yang Kai tinggal di penjara gelap ini tidak bisa melihat matahari atau bulan. Pada hari ini, dengan suara berat pintu ke ruang bawah tanah terbuka, dan cahaya masuk. Yang Kai berkedip dan menatap ke arah pintu, ekspresinya tiba-tiba menjadi bingung. Sosok jangkung dan cantik berjalan perlahan dari luar dan mendekati selnya, matanya yang cantik menatap ke arah Yang Kai dengan tatapan rumit. Jimeng. Setelah keheningan yang lama, Jimeng berjongkok dan meletakkan beberapa barang yang telah dibawanya, dengan lembut berkata, aku membawakanmu makanan. Meskipun hal-hal ini mungkin tidak perlu, aku menyiapkannya dengan penuh perhatian seharusnya rasanya cukup enak. Apakah Duan Hai memberitahu kamu tentang masalah aku? Yang Kai menatapnya dengan rasa ingin tahu, senyum yang tak terbaca menghiasi wajahnya. Ya, Jimeng mengangguk. Apa yang dia ingin kamu lakukan? Membujukmu. Jimeng menjawab dengan suara rendah, dalam agama roh guntur cerah, hanya aku yang agak akrab denganmu, jadi hanya aku yang bisa datang. Lalu apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Membujuk kamu. Bagus, karena kamu datang secara pribadi, kurasa aku hanya bisa memilih untuk berkompromi. Katakan pada Duan Hai bahwa aku setuju untuk bergabung dengan agama roh guntur cerah. Yang Kai tertawa. Tentu saja, Jimeng hanya menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kata-katamu sangat murahan sehingga hanya anak-anak berusia 3 tahun yang akan mempercayainya. Jika kamu tidak bisa membodohi aku maka jelas Penatua Duan tidak akan mempercayai itu. Catatan tambahan dari editor, untuk masukan silahkan tinggalkan di komentar, saya hanya YouTuber pemula jadi kurang berpengalaman. Bersambung.